Di kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang tuh kita suka lupa gitu ya, bahwa di luar sana banyak teman-teman atau saudara-saudara kita tuh yang juga masih dalam kondisi tersebut. Every day, they're living in this nightmare and this daydream. Ya, kan wajar kita menggapai mimpi kita gitu. Bukan berarti kita nggak peduli, tapi we have a target gitu. For our life gitu kan. Istrinya Wahyu? Kan dia kabur. Jadi apa motivasi Anda nyolong uang 6 juta? Katanya, lu pengen kebahagiaan sendiri kan? Jadi ini salah satu contoh dari mengejar. Juta diputer sekarang jadi kaya. Apa sih benang merah dari semua ini? Boleh nggak dikasih bocoran tipis gitu? Mas Wahyu sebagai silakan Mas Wahyu. Apakah ini sama dengan putih nggak pakai merah? sama? Guys, bocoran dong, ada season 2 nggak? Ibu Gimana? Kayaknya kurang gitu 7 episode gitu. Emang sih. Kita emang. maunya sih ada Kita pressure ya. Maunya sih ada. Halo sahabat Kapasifik, ketemu lagi bersama saya Arozi Effendi di podcast Kode. Siapa yang sosial medianya dan for your page-nya sekarang terpapar oleh satu film yang sedang lagi rame-ramenya, namanya Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Spesial hari ini kita kedatangan para cast dari Joko Anwar Nightmares and Daydreams. Kita ada cash 200 di belakang ini pada datang semua meramaikan acara ini. Iya. Terima kasih Lukman Sardi, Aryo Bayu, Ersa Mayori, Sita Nursanti sudah hadir. Luar biasa loh bisa hadir ke Kompas TV. Oh, tentu saja. Wow, kita memang luar biasa memang kita. Sekali kalau kita ada di sini. Iya. Saya pikir sudah menghilang. Oh enggak. Belum. Belum. Kita sudah balik lagi ke bumi. Oh, sudah balik lagi ke bumi. Nah, akankah Misi kami sudah selesai. misinya sudah selesai? Iya. Tapi teka-tekinya belum terjawab sepertinya. Ya, nah, itu dia. Makanya nanti misinya kita lanjutkan. Nah, serial Nightmares and Daydreams ini bertema. Nah, gue tapi sebenarnya nggak mau ngikutin ini karena gue sebenarnya penasaran. Apa sih satu kata yang tepat menggambarkan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams ini? Karena science fiction kah, horror kah, thriller kah? Coba deh, gue mau tahu langsung dari cast-nya satu kata yang tepat menggambarkan sebuah film ini apa nih? Genrenya apa? Oh, genre ya? Genre. Ya, boleh temanya atau genrenya. Banyak ya Banyak sebenarnya menurut ya. gue. Tapi kalau misalnya diringkas dalam satu hal, kalau gue suruh jawab ya, gue bilang aja, it's about life, kehidupan. Ya, Ya. that's Right. it. Ya betul. Benar. Tapi It's about muatannya life. kan luas kalau kita Iya, ngomong hidup. betul. Kan. Tapi kalau ngomong spesifik tematik ya, kita memang sebenarnya sci-fi supernatural. Sci-fi supernatural. Iya. Karena didukung oleh hal-hal yang berbau science fiction, tentu ya science fiction, terus kemudian ada hal-hal yang di luar akal nalar kita, begitu. Di luar Nurul kalau kata gitu ya. Iya. Mungkin bisa dibilang juga satu katanya gebrakan. Breakthrough ya. Gebrakan. Nah, karena ini gebrakan, jujur pertanyaan gue adalah ke para cast adalah apa sih tantangan terbesar para cast saat ini bermain di film yang ternyata nggak, gue bisa bilang nggak lumrah lah untuk para penonton Indonesia mungkin dengan tema film seperti ini gitu. Coba paling berat mungkin pas promosi ya. Pas promosi untuk menjelaskan ini film apa. Sebenarnya kalau pas syuting kita, of course kita melalui banyak proses gitu ya, Iya. reading, workshop, Iya. segala macam. Tapi memang yang paling tadi dibilang gebrakan dan sesuatu yang berbeda. When we come the promotion, kan kita harus ngomong tentang sesuatu yang bahwa serial ini memang relate sama tentang kehidupan kita masing-masing gitu. Betul, But betul. the other side of that, ini ada something yang lain gitu, science fiction supernatural. Ya. Nah itu Iya. justru menurut gue yang jadi challenge-nya kita. Gue tuh sebenarnya Diseriusin sama dia terus. serius. Karena gue juga Karena kan serius itu, tapi udah bubar, Pak. Itu band kan? Iya, karena PR-nya lebih berat karena masyarakat Indonesia punya mindset kalau Joko Anwar ngeluarin film ya pasti horor gitu. Enggak juga sih. Horor enggak, tapi tegang iya sih. Tegang Iya iya kan? Temen-temenku sampai ada dia seorang ibu rumah tangga Yep. gitu, akhirnya bulan ini nonton beneran gitu, dan dia nonton sampai akhir. Shit, gila, gue tegang banget. Emang tegang, tapi sebenarnya seperti tadi Lukman bilang, Bayu bilang, sama Echa juga bilang bahwa ini sebenarnya tentang kehidupan. Basic besarnya tuh adalah tentang kehidupan dan tentang kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi Kehidupan sehari-hari. kalau kita nonton tuh
relate sih sebenarnya dengan permasalahan yang ada di film ini, di series ini gitu. Betul. Jadi kalau gue baru nonton sampai episode ke-6 meskipun tidak selesai, tapi ternyata episode ke-7 gitu ya. Setengah dari itu, memang ini real life kehidupan manusia pada umumnya. Bagaimana manusia memutuskan dalam keadaan terdesak dan lain-lain gitu ya. Kondisi ekonomi di nggak juga sih, yang ada juga yang middle up ke atas gitu ya. Tapi mereka juga ada kondisi-kondisi mereka memutuskan sesuatu ternyata tapi begitulah gitu ya, di luar ekspektasi gitu. Apa sih tantangan terberat Mas Aryo Bayu memainkan peran ini? Mungkin kalau dari Panji ya, pasti kan Panji itu di dalam persimpangan cerita dia tuh dia dihadapi situasi di mana dia harus menaruh ibunya ke rumah panti jompo begitu, dan itu sangat berat sekali, tapi dia nggak punya pilihan. Sedangkan dia punya istri, dia juga punya anak, dan dia sangat care dan sayang sama ibunya. Dan itu sih faktor-faktor bahwa di kehidupan nyata tadi kalau Lukman mengawali bahwa it's all about life, di kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang tuh kita suka lupa gitu ya, bahwa di luar sana banyak teman-teman atau saudara-saudara kita tuh yang juga masih dalam kondisi tersebut. Every day they're living in this nightmare and this daydream gitu ya. Mereka tuh selalu menerawang kapan sih aku bisa keluar dari situasiku gitu, kapan sih aku bisa lebih happy kayak di sana, aku kenapa rumpun yang sini aku lebih hijau daripada punya aku gitu. Jadi konflik-konflik seperti ini yang kita juga coba tanamkan di setiap episode begitu. Dan pastinya dari Panji itu ya, dari supir taksi dan punya sosioekonomi yang cukup challenging. Ini yang menarik nih karakter Lukman Sardi nih yang ibaratnya memang ternyata di tahun, gue lagi berpikir apakah itu ya penyebab orang punya aliran-aliran saat itu gitu sampai sekarang gitu. Apa memang cikal bakal orang percaya pada suatu aliran atau karena ada sosok-sosok seperti Lukman Sardi. Boleh dong ceritain mendalami karakternya Lukman Sardi seperti apa? Oke, kalau kita mau ngomong karakter Wahyu ini kan dia hidup di situasi yang mungkin di area orang-orang yang terpinggirkan gitu. Seperti terpinggirkan, terlupakan bahwa mereka ada, bahkan mau dihilangkan gitu kan. Nah ini kan sebenarnya juga banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan bagaimana juga mereka akhirnya melakukan selalu hidup itu tentang bertahan. How to survive. Bukan lagi to reach my dream atau reach our dream. Tapi bagaimana kita bertahan dari situasi yang ada gitu. Nah kadang-kadang kan dengan situasi yang bertahan ini, sehingga orang tuh punya kayak semacam, kalau kita lihat dari karakter Wahyu, kayak menganggap, kalau ada orang yang bisa nolong gua dengan merubah ini semua. Jadi mikirnya gitu. Kayak ada seorang nabi, ada seorang Mesaya, ada seseorang yang bisa mengangkat mereka, yang punya mukjizat gitu ya. Kayak mukjizat keluar dari itu, memberi harapan. Itu akan jadi sesuatu banget ya. Nah, ini yang maksud gue tergambarkan di episode di Encounters gitu. Bahkan kita ngelihat sosok Wahyu mungkin bisa dibilang sosok yang kayak nggak peduli gitu. Sosok yang nggak peduli, seakan-akan tidak peduli. Tapi kan sebenarnya dia punya dreams. Ini dua hal yang menarik. Yang satu hidup dalam bagaimana how to survive. Betul. Yang Wahyu justru berusaha untuk menggapai mimpinya. Yang kelihatannya seperti tidak peduli sama yang lain. Nah sekarang yang mana nih mau lo ambil? Lo survive. Tiba-tiba dipuja gitu ya. Iya kan? Tiba-tiba punya pengikut banyak di depan rumah gitu. Banyak depan rumah, how to survive. Lo hidup dengan lo kerja-kerja aja how to survive. Atau lo akhirnya melupakan mimpi lo. Atau lo mengejar mimpi lo yang penting juga sebenarnya buat kita, tapi orang menganggap lo nggak peduli. Nah ini kan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kayak gitu. Kan ya kan wajar kita menggapai mimpi kita gitu. Bukan berarti kita nggak peduli, tapi we have a target gitu for our life gitu kan. Istrinya Wahyu? Kan dia kabur. Jadi apa motivasi Anda nyolong uang 6 juta? Katanya lo pengen kebahagiaan lo sendiri kan. Jadi ini salah satu contoh dari 6 mengejar. juta diputer sekarang jadi kaya. Alhamdulillah cuan ya. Cuan. Dia soalnya dia konsepnya tuh dia kecuanan yang maha esa kan. Kecuanan yang Maha Esa. Itu gitu sama dia. Iya. Katanya nggak pernah selingkuh, nggak pernah nuntut macam-macam. Sekalinya kabur gitu kan. Gimana nih? Ya sebenarnya ya masing-masing karakter di sini menurut aku juga punya nightmares versi masing-masing dan mereka punya impian versi masing-masing gitu. Mungkin kalau untuk karakter Dija ya 7 tahun gak mendapatkan perhatian dan lain-lain tuh udah banyak juga tuh caranya untuk bertahan gitu sampai terakhir balik lagi seperti
setiap karakter berusaha mencari kebahagiaan versinya sendiri kan, pilihan-pilihan aksi yang kita ambil itu yang menentukan langkah kita. Nah, saat itu terdesak oleh situasi, ada rasa takut juga karena naif, takut orang, kadang-kadang orang di posisi terpojok, ya itu fight or fly gitu kan, mode-nya tuh seperti itu. Nah, itulah mungkin yang membuat Dijah kabur dan takut. Emang Dijah di pojokan. Gue kasihan banget sama kayaknya justifikasinya dia aja. Orang dia tidur di kasur, gua di tikar. Apa yang nggak dikasih oleh Wahyu? Pantesan Dijah marah-marah ya, uangnya dipindah-pindahin. Iya kan? Itu jawabannya. Nanti susah kan? Iya. Bikin koreonya gitu. Ya pokoknya seperti itulah. Kan ada naif juga. Karena kalau ngeliat saat itu juga dari latar belakang pendidikan juga pendidikannya minim gitu. Jadi hanya tahu ya kalau dia punya ilmu nanti kebongkar dong semuanya gitu. Akhirnya tapi dari, cara dia bertahan seperti itu. On my point of view ya, itulah in the real life-nya hubungan seseorang kan. Orang tuh kadang-kadang bertahan bukan karena dia cinta tapi karena ada maksud dan tujuan sesuatu gitu. Ternyata dia mengincar Kita Tuhan. nggak percaya sih. Kamu gitu. Gue sih enggak ya. Gimana? Coba. Gue sih enggak. Oji gimana hubungan kamu bertahan? Dia bertahan Kamu sampai masih bertahan. Kamu masih bertahan sampai sekarang? Hah? Kamu masih bertahan? Kenapa jadi saya yang masih Oke, Bu Dewi. Bu Dewi ini yang menurut saya paling menarik karena selama ini berkaitan dengan mitos yang menurut aku di episodenya Bu Dewi itu mitos yang selama ini sering terdengar di masyarakat soal disembunyiin demit katanya, gitu. Gimana Bu bisa menjelaskan? Ya itu memang terjadi banyak cerita kisah di kehidupan kita sehari-hari ya tentang hal seperti yang kamu sebutkan tadi gitu. Dan memang dalam cerita ini itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar juga untuk Dewi dan Marhan gitu. Bapaknya kemana? Kemudian muncullah pemikiran seperti itu. Dan yang menarik dari si The Other Side ini ya karena memang si daydreams-nya Bandi ya, suamiku, itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh Agarthan itu gitu kan untuk akhirnya dia kuasai pikiran semua ini gitu. Jadi ya begitu sih kayaknya. Ini kan sebenarnya tadi balik lagi kata Lukman Sardi adalah isu-isu yang terdekat lah real life. Benar kan memang agendanya untuk menormalisasi, artinya memberikan background ini loh sebenarnya yang terjadi di belakang ketika kalian berpikir satu hal yang nggak masuk akal gitu. Mungkin bukan katanya normalisasi ya, tapi faktanya di luar sana ini kan kita memberi cerminan dan memberikan refleksi-refleksi bahwa yaitu bahwa banyak teman-teman juga yang masih dalam kategori marginal gitu ya. Tadi kata Lukman masih terpinggirkan gitu. Jadi menurut gua sih malah ini menarik ya. Menarik. Bahwa this is everyday life ya kata kita ya di Indonesia, bahwa disparitas ekonomi itu masih sangat besar sekali dan lain sebagainya gitu. Sorry, gue mau nanya deh, tapi jujur ya, berat nggak sih menurut kalian ini untuk dicerna oleh orang-orang yang tidak? Enggak. Kenapa? Enggak. Karena ini cerita tentang kita kok gitu. Drama kan pada dasarnya gitu, yang kemudian kalau ditonton gitu baru di setengah terakhir kita mulai mulai menjawab kenapa ada kejadian aneh ini gitu. Tapi pada dasarnya adalah tentang cerita tentang kita gitu. Jadi semoga sih yang nonton tuh bisa merasa terwakili ya dengan struggle kami di karakter kami di film ini gitu, di series ini gitu. Panji misalnya simple ya, dia punya isu, dia is a mother and son relationship, anak dan ibu gitu. Jadi menurut gua sih itu relatable banget gitu. Dan kalau di The Other Side ya tentang pasangan rumah tangga ya gitu. Rumah tangga yang hangat penuh cinta. Kalau ini yang dingin. Sebenarnya isunya juga hampir sama Panji. Kalau dia kan mendambakan kehadiran seorang ibu ya. Kalau Panji ada ibunya tapi karena kesulitan dan dia harus taruh ibunya. Tapi justru kalau dia kan mencari ibunya. Nah, tapi relationship-nya itu memang adalah hubungan antara anak sama ibu. Gitu. Oke. Gue kemarin baca-baca juga nih tentang Joko Anwar's Nightmare and Daydream ini bercerita tentang 4 entitas, manusia, Agarthan, Antibody, dan Supreme Being. Nah, dan juga diawali oleh timeline yang meskipun random ya, ada dari tahun 85 sampai tahun 2024. Apa sih benang merah dari semua ini? Boleh nggak dikasih bocoran tipis gitu?
Apa benang merahnya, Mas Wahyu? Gimana Mas Wahyu? Mas Wahyu sebagai Silakan Mas Wahyu. Apakah ini sama dengan putih nggak pakai merah? sama dengan universe pada umumnya yang akan menggambarkan bahwa manusia itu dunia ini terdiri dari beberapa elemen, terus kemudian hidup itu salah satunya. Hidup antar waktu itu saling berkesinambungan gitu. Iya. Kenapa saya yang jawab? Mohon maaf. Sekarang kalau kamu udah nonton sampai kelar episode 7, kamu akan tahu bahwa ini semua berkaitan satu sama lain. Dan detail-detail kecil yang ada itu sebenarnya memberikan banyak penjelasan, kayak timeline waktu, begitu. Makanya kan kenapa menjadi penting Joko menempatkan timeline waktu. Kalau nggak ngapain gitu kan, dia ada tahun 85, habis itu masuk ke tahun ini. Itu perlu dilihat juga gitu, kayak misalnya dari ada apa di Old House yang misalnya nyambung ke episode berapa gitu. Ini menarik nih karena mau lihat juga point of view para cast bagaimana orang-orang di luar sana sedang berspekulasi terkait dengan timelinenya. Berspekulasi tentang apa sih yang dimaksud oleh Joko Anwar. Dan seperti biasanya film-film Joko Anwar selalu meninggalkan clue-clue yang membuat orang penasaran gitu. Boleh dong kasih tahu clue dan perbincangan mana yang menarik bagi kalian para cast? Kalau gue mungkin lucu sih, menarik, kayak tiba-tiba ada yang ngebahas tentang teori. Kan gue main di salah satu universe-nya Joko Anwar sebagai Ridwan Bahri. Ya kan? Terus di sini sebagai Wahyu, sebagai seseorang yang mengetahui semuanya. Betul. Ridwan Bahri kan karakternya juga gitu. Makanya dia tahu everything. Ada yang nyambungin ke situ. Menurut gue teorinya sangat menarik gitu, bahwa Ridwan Bahri ini jangan-jangan Wahyu gitu. Ya, betul. Iya, karena ini kayak seperti punya koneksi gitu. Dia yang kayak mengetahui semuanya, dia yang mengepalai semuanya gitu kan. That's something yang unik dan menarik sih kalau dari sisi gue ya. Kalau ini aku nggak nyambung kayaknya ya, agak out of topic sedikit. Cuma yang menarik dari cerita ini adalah tentang bagaimana kita manusia selalu bertanya-tanya gitu, apakah kita hanya makhluk kita aja yang hidup di semesta ini gitu. Sebenarnya kan. Dan selama ini kita selalu melihat keluar angkasa gitu, tapi kita nggak tahu yang di bawah kita tuh apa gitu loh. Bahkan kita nggak tahu kita hidup dengan siapa gitu kan. Ya jangankan yang jauh dulu, yang dekat aja kita nggak tahu. Jadi sebenarnya ini series yang adalah mungkin ini satu pemikiran yang nggak mayoritas orang memikirkan, tapi minoritas saja atau mungkin beberapa orang, tapi menarik sekali gitu, bahwa membuat kita mungkin bertanya-tanya, iya ya, jangan-jangan di sekitar kita sebenarnya udah ada yang makhluk itu gitu, alien itu. Dan kalau sebenarnya kan, kalau kita tuh sebagai manusia gitu, dia punya eksplorasi yang cukup luas terhadap yang di luar kan, yang di atas gitu. Betul. Tapi kita nggak pernah berhasil untuk cari tahu sampai ke titik yang paling core bumi, belum ada yang bisa. Sehingga kan as a human kita selalu pengen tahu everything, dan belum tahu sebenarnya ada apa di balik bumi yang paling dalam itu. Untuk aku orang yang penasaran, gue selalu tanya, adakah endingnya atau seakan selamanya meninggalkan clue-clue dan kepenasaranan orang? Nah itu mungkin ditanyakan kepada kreatornya ya, ke Joko Anwar ya. Lepas dari itu ya, gue tuh ngerasa bahwa ini nggak tahu lo sepakat atau nggak, sebuah film atau series yang menurut gue baik adalah yang selalu memunculkan pertanyaan, bukan pernyataan. Dan diskusi-diskusi ya. Iya, akhirnya kan terjadi diskusi kan. Jadi ini kan snowball. Iya, as a kreatif, justru kan kita manusia ini kan dilahirkan kreatif. Betul. Pada saat kita bertanya, kita munculin ini, munculin itu. Nah, itu akan jadi selalu menarik. Selalu men-trigger banyak hal gitu kan. Nah, menurut aku ya, Joko as a kreator sangat paham sekali bagaimana dia membuat sebuah cerita menjadi sebuah pertanyaan. Tapi bukan berarti nggak ada konklusi juga. Dia juga sudah memikirkan apa itu konklusinya. Tapi pada saat ini dia meramu itu semua dengan sebuah teori, pertanyaan, tapi sebenarnya di kepalanya dia semua udah jelas gitu. Iya. Dia mikirnya kayak berapa langkah ke depan gitu ya. Iya, cukup visioner gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa hal yang paling berkesan bagi kalian semua sebagai seorang cast di film ini, guys? Boleh dong cerita
Ersa? Kalau aku selama proses ini salah satu yang paling berkesan adalah proses castingnya sih. Waktu itu datang, terus disuruh datang, terus tiba-tiba dikasih kayak penggalan kertas gitulah, penggalan scene. Udah baca, pas masuk tahu-tahu Bang Joko cuman udah tutup aja, buang. Loh, nggak jadi gitu. Nggak jadi gitu. Terus tiba-tiba dia menjelaskan lah tentang Nightmares and Daydreams episode 1 apa, 2, 3 dan lain-lain. Udah terus itu ya kita perlu buat episode 4 karakternya kurang lebih begini. Yuk kita ngobrol. Jadi nggak pakai skrip itu sama sekali. Terus dari tadi baca. Jadi apa Ini gitu? prank nih saya gitu kan ya. That's the Joko type sih. Iya, caranya Joko ngobrol. Ya. Kayak gue lebih lucu lagi, dia nelfon cuma temu dong. Gue mau presentasi. Presentasi apa? Itu Joko mau jangan presentasi MLM nih gue ketemu. Asuransi lah gitu ya. I don't know, mungkin Joko punya bisnis sampingan kan kita nggak tahu. Dia Bisa cuma bilang mau presentasi. Bisa. Kan biasanya cuma Joko Anwar kadang-kadang sukses tuh kan, bersama gitu kan. Telepon gue, ngobrol ya, gue mau ada film baru nih, gue pengen ngobrol-ngobrol. Biasanya kan gitu, ini tiba-tiba presentasi. Gue datang bener-bener sendirian, nggak ada yang lain gitu. Cuma presentasi berdua. Gue bilang, oh lu mau bikin ini Jok, gue pikir lu MLM. Berarti bedanya proses penentuan karakter ini nggak melalui proses casting. Ya itu castingnya. castingnya Joko. Jadi setelah ngobrol, Iya. oke, misalnya let's say lo si karakter yang tadi kita gue brief gitu. Coba kalau ngobrol sama Joko langsung gitu. Terus tiba-tiba Joko tuh dia ketawa-tawa aja. Ya udah yuk syuting gitu. Joko tuh mungkin tipikal juga yang pada saat dia nulis, ini ada yang kayak gini. Iya. Dia ada beberapa karakter yang di kepalanya dia udah kebayang. Udah siapa. kebayang. Gitu. Nah itu ada yang kayak gitu, ada yang bener-bener ya udah purely belum tahu casting. Cuman yang menarik dari Bang Joko Anwar adalah, itu yang aku kagumi sih adalah dia mau kita main satu scene di filmnya, di karyanya dia maupun bersin-sin di karyanya, dia memperlakukan kami sama gitu. Jadi karakternya betul-betul didiskusikan dan ini segala macam. Jadi kami sebagai talent, aku sih lebih tahu dalam hal ini, aku merasa seperti dihargai dan akhirnya memberikan kita berikan yang terbaik untuk ini gitu. Jadi pas aku datang buat meeting juga aku bingung gitu. Oke, ini saya ada di supporting role yang mana ya gitu. Tapi begitu akhirnya dikasih tahu, kami menawarkan jadi Dewi. Oh, Dewi main cast dong Bang. Iya. Aku langsung terkaget-kaget. Ya gitu. Jadi prosesnya sangat menyenangkan sih dan mengagetkan buat saya. Tapi gue setuju, semua karakter yang ada di series ini semuanya dapat porsinya masing-masing. Iya, di-treat dengan baik. Betul. Nah, penasaran nih mau nanya, Ersa Mayori, episode mana selain episode lo sendiri yang menurut lo paling the best deh? Waduh, semua episode itu the best dengan versinya masing-masing. Kita waktu itu kan datang ke premiere ya, kita nonton episode 1. Itu tegang banget sih. Baik, gue kayak 10 menit pertama ikut kalau ngedenger suara jeritan kenceng di premiere itu gue ya, by the way. Gitu. Itu Premier nonton satu episode doang, satu satu aja. episode itu suka. Tapi salah satu yang aku suka juga episode Sita, thank you. karena itu heartwarming. Like a woman compliment pada menyedihkan at the same Thank you. time. Ya beneran gue seneng. Thank you. Iya. Itu Aku bukan Mas Bandi loh. Kamu Mbak Bandi. Gue berasa kenapa namanya nggak Bang Toyib aja ya daripada Bang Toyib. Karena nggak pulang-pulang. pulang. Betul. Oke. Gitu, tapi episode-episode lain juga seru, nggak bisa disuruh milih gitu. Masing-masing episode Nirina juga seru, episode 3 juga menarik, 5 semua deh, 7 juga jeng-jeng gitu. Panji. Gue suka 7-7-nya. 7-7. Satu kesatuan. Iya. Ternyata nggak cuma politikus yang politis ya, artis juga politis ya ternyata ya. Menjaga kestabilitasan hubungan gitu. Enggak, karena memang masing-masing episode tuh membawa rasa yang berbeda tapi complete each other gitu. Betul. Oke. Gue udah skeptis aja. Lu belum nonton sampai 7 soalnya. Iya. Oke. Lukman Sardi sama juga. Menurut gue kayaknya gue nggak pantas untuk ngebanding-bandingin itu semua gitu, karena menurut gue ini jadi satu satuan yang komplit gitu. Dan I think we all there udah ngasih semua hal yang bisa diberikan untuk film Nightmare and Daydreams. Jadi udah punya kerja yang luar biasa. Dan I respect all the team, all the cast yang ngasih semuanya dengan sangat luar biasa. Artinya fail satu episode, fail semuanya sebenarnya.
Tapi suksesnya satu episode juga sukses episode semuanya. Dan ini saling berkesinambungan satu episode dengan lainnya. Jadi bisa dikatakan ya ini satu kesatuan, nggak bisa dipilih salah satu. Mungkin kalau bukan kami lebih ada yang suka favorit lain ketika sebagai penonton ya, tapi mungkin sebagai pemain ada scene-scene yang favorit lah kali kita kerjain gitu mungkin. Ya itu yang atau mungkin ceritanya lebih relate karena kan masing-masing episode itu kan punya cerita yang pasti relate ke kita semua gitu. Mungkin ada yang kamu sebagai merasa audiens ya, sebagai audiens gitu, audience. kamu relate sama cerita episode A, B dan lain-lain. Karena menarik ya kalau dari ngelihat respon dari penonton gitu, ada yang aduh gue favorit banget episode 3. Favorit banget episode 4. Beda-beda gitu loh favorit masing-masing karena pasti disesuaikan dengan dirinya sendiri gitu kan ketertarikannya kemana gitu. Ya, oke. Nah, kasih alasan dong buat mungkin banyak penonton yang belum nonton juga Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Kasih alasan dong kenapa harus nonton. Ya harus nonton lah, kita top 10 in US dan Udah ya? Baru hari ini ya? Baru hari ini ya? dari kemarin kita top 10. Top 10 US Netflix. Terlepas dari itu semua bahwa sudah terbukti bahwa series ini even nggak cuma di Indonesia diterimanya. Ada beberapa negara kita masuk top 10 dan menurut gua kan alasan apa lagi untuk nggak nonton. Gitu. Orang luar aja nonton, masa kita nggak mau nonton. Betul. Karya anak bangsa loh. Karya anak bangsa. Kalau dari gue itu nggak tahu. Kalau Ari Bayu mungkin sama sih karena kita juga mengerjakannya. Aku rasa kita rame-rame itu dengan mengerjakan dengan passion. We loved the story dan dampaknya juga ternyata sangat menarik juga gitu di audience ya. Dan kita lihat juga ternyata di luar negara kami pun juga orang-orang pada suka. Jadi why not menonton karya anak bangsa. Guys, bocoran dong ada season 2 nggak? Ibu Gimana? Kayaknya kurang gitu 7 episode gitu. Emang sih. Kita maunya sih ada ya. Maunya sih ada. Kita dulu, lu ada apa enggak? Iya makanya. Karena udah kabur. Makanya mau Tapi dia balik lagi. mau minta maaf. Diterima nggak? Iya. Nah, gue tapi penasaran bentuk Wahyu setelah dia punya beneran Wahyu gitu ya akan seperti apa? Makanya kelarin dulu bisa berjelas dong. Gue adalah bagian dari orang-orang yang belum nonton episode 7. Harus nonton episode 2. Itu kunci besarnya di situ. Satu hal mungkin, ini buat temen-temen yang mungkin penakut nonton horor ya, selalu nanya sama aku, "Sih itu horor, aku takut." Nah itu bener-bener. Adam tuh selalu jadi identik pada sampai saat ini dengan horor kan gitu. Ini nggak horor sama sekali, nggak ada takut-takutnya kecuali episode 1 ya. Tegang ya. Tegang aku aja sampai gitu. Thrilling. Jadi ini menyenangkan kok. Menyenangkan. Iya. Oke, promosiin dong filmnya untuk sahabat Kompas TV di rumah. Ibu Jubir? Jubir. Ini mana? Nggak ada. Nirna Jubir ya, Jubir kan juru bicara. Juru bicara ya, jangan lupa untuk nonton Joko Anwar's Nightmares and Daydreams, karya terbaru dari Joko Anwar ya, yang melibatkan banyak sekali pemain. Ada berapa pemainnya? 65 lebih. Itu 65 baru yang ketahuan. Baru yang kemarin disebut kan. Betul. Yang lain kalau menurut Joko itu ratusan pemain. Ratusan pemain, ada 4 directors ya kan. Saat ini sudah masuk top 10 di beberapa negara. Jadi kalau negara lain suka seperti yang Lukman bilang, kita sebagai warga Indonesia harus ikut mensupport karya anak bangsa. Di Nonton Netflix sekarang ya. di Netflix. 65 case kalau bikin MLM sukses juga ya. Lebih dari itu loh, lebih dari itu. Jadilah Nggak tahu ya, bahkan kan di MLM loh. Kami merekrut orang-orang untuk menonton. Nah loh. Kami MLM ya, satu persatu. Saya dengan ibu-ibu, teman-teman, saya rekrut semua yang nonton. Oke, luar biasa. Yang belum langganan Netflix, langganan. Jadi ini kerjanya Bu Dewi, bukan Ci aja. Bukan aja, saya merekrut Agent ya Bu ya. agent ibu-ibu buat menonton. Terima kasih banyak Eva, terima kasih banyak Sita, terima kasih banyak Luma, terima kasih Aryo. Terima kasih banyak sahabat Kompas TV yang sudah menyaksikan program Podcast Kode kali ini. Jangan lupa disaksikan program Podcast Kode lainnya. Saya Rozi Effendi pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Sahabat Kompas TV, ini adalah Podcast Kode episode terakhir. Saya Arozi Effendi sebagai host dan seluruh kru yang bertugas, Michelle, Rico, Barit, Hengki, Tama, Veron, dan seluruh tim digital Kompas TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat Kompas TV yang telah menunggu episode Podcast Kode di setiap minggunya.
Saksikan terus Digital Kompas TV dan program-program lainnya hanya di YouTube Kompas TV. Saya Rozi Effendi, pamit. Sampai jumpa.